Ada sebuah luka yang tidak berdarah. Kamu tidak bisa melihatnya di kulit. Kamu tidak bisa menunjuknya pada hasil X-ray. Tapi jika kamu membawanya, kamu tahu persis di mana ia berada. Suatu tempat jauh di dalam dada, di momen-momen sunyi, di ruang-ruang antara siapa dirimu dan siapa yang selalu kamu harapkan. Seseorang pernah memberitahumu bahwa kamu bisa menjadi. Itulah luka dari tumbuh besar tanpa cinta. Tidak selalu tanpa makanan, atau tempat berlindung, atau penampilan kehidupan yang normal. Tapi tanpa sesuatu yang paling dibutuhkan, setiap anak lebih dari apapun untuk dilihat, untuk dipeluk, untuk diberitahu tanpa kata-kata dan dengan kata-kata setiap hari bahwa mereka berarti, bahwa mereka aman, bahwa mereka cukup. Jika kamu tumbuh besar di rumah di mana cinta tidak ada, bersyarat, tidak dapat diprediksi, atau ditahan ini untuk kamu. Bukan untuk membuka luka demi rasa sakit, tetapi karena memahami apa yang terjadi padamu adalah langkah pertama dan terpenting menuju penyembuhan dari hal itu. Tetaplah hingga akhir, karena hal terakhir yang kita bahas hari ini mungkin adalah hal terpenting yang kamu dengar sepanjang tahun ini. Fondasi yang tidak pernah dibangun. Sebelum kita berbicara tentang efek-efeknya, kita perlu memahami apa yang seharusnya terjadi, apa yang tidak terjadi untukmu. Ketika seorang anak lahir, mereka datang dalam keadaan sepenuhnya tidak berdaya. Mereka tidak dapat memberi makan diri sendiri, melindungi diri sendiri, atau mengatur emosi mereka sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada orang-orang dewasa di sekitar mereka. Dan dalam kerentanan itu, sesuatu yang luar biasa seharusnya terjadi. Seorang pengasuh yang penuh kasih merespons tangisan anak. Mereka memeluknya ketika ia ketakutan. Mereka mencerminkan emosinya tersenyum ketika anak tersenyum, berbicara dengan lembut ketika anak sedang kesal. Mereka menciptakan rasa aman. Mereka menciptakan konsistensi. Dan melalui ribuan interaksi kecil yang berulang ini, sistem saraf anak mempelajari sesuatu yang mendasar dunia ini aman. Para psikolog menyebut ini sebagai keterikatan yang aman. Dan itulah fondasi di mana semua hal lain dalam kehidupan seseorang dibangun hubungan mereka, harga diri mereka, kemampuan mereka untuk menangani stres, kapasitas mereka untuk kebahagiaan. Tapi ketika fondasi itu tidak dibangun, ketika pengasuh tidak hadir, lalai, kasar, tidak tersedia secara emosional, atau mencintai hanya dalam ledakan yang tidak dapat diprediksi, sistem saraf anak mempelajari sesuatu yang sangat berbeda. Ia belajar bahwa dunia tidak aman, bahwa orang-orang tidak bisa dipercaya, bahwa cinta harus diperoleh, atau dikejar, atau dilewati. Dan pelajaran itu, yang diserap di tahun-tahun paling awal kehidupan, tidak begitu saja menghilang ketika masa kanak-kanak berakhir. Efek pertama, kamu kesulitan untuk percaya bahwa kamu layak dicintai. Ini mungkin adalah efek yang paling cinta. Ketika seorang anak tidak dicintai secara konsisten, mereka tidak berpikir orang tuaku sedang mengecewakanku. Mereka terlalu muda, terlalu bergantung, terlalu terkondisi secara psikologis untuk sampai pada kesimpulan itu. Sebaliknya, mereka berpikir pasti ada yang salah dengan diriku. Jika aku cukup baik, cukup bisa dicintai, cukup tenang, cukup pintar, mereka pasti akan mencintaiku. Keyakinan itu, aku tidak cukup menjadi sistem operasi dari diri sendiri. Ia berjalan diam-diam di latar belakang segalanya. Setiap hubungan, setiap pencapaian, setiap momen kerentanan. Sebagai orang dewasa, kamu mungkin mendapati dirimu terus-menerus mencari validasi dari orang lain, tidak pernah benar-benar mempercayai pujian yang kamu terima. Selalu menunggu orang-orang menemukan kebenaran tentang dirimu bahwa kamu entah bagaimana pada dasarnya cacat. Kamu mungkin bekerja tanpa henti untuk mendapatkan cinta melalui pencapaian, melalui menyenangkan orang lain, melalui membuat dirimu berguna, karena di suatu tempat jauh di dalam dirimu, kamu tidak pernah belajar bahwa kamu bisa dicintai hanya karena ada. Ini bukan cacat karakter, ini adalah luka, dan luka dengan perawatan yang tepat bisa sembuh.
Kamu merasa sangat takut untuk menjadi rentan. Kerentanan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan membutuhkan fondasi keamanan yang dibangun di masa kanak-kanak awal melalui pengalaman berulang untuk terbuka dan disambut dengan kehangatan. Jika kamu tumbuh besar di rumah di mana kerentanan atau sekadar keheningan sistem sarafmu, belajar untuk melindungi diri sendiri. Kamu belajar untuk menutup pintu-pintu itu, untuk menjaga tembok-tembok tetap berdiri, untuk menampilkan wajah kepada dunia yang berkata, "Aku baik-baik saja. Aku tidak membutuhkan apapun. Aku bisa menangani ini sendiri." Dan perlindungan itu melayanimu. Itu membuatmu aman ketika kamu kecil dan tidak berdaya. Tapi itu mengikutimu hingga dewasa, ke dalam hubunganmu, ke setiap momen ketika seseorang menawarkan kedekatan yang tulus dan ada sesuatu di dalam dirimu yang tersentak. Orang-orang yang tidak dicintai sebagai anak-anak sering menggambarkan penghalang tak terlihat dalam hubungan mereka, sebuah titik di luar mana mereka tidak bisa pergi, sebuah kedalaman di luar mana mereka tidak bisa membiarkan siapapun melihat mereka. Bukan karena mereka tidak menginginkan koneksi, tapi karena koneksi terasa berbahaya, karena keintiman pada tingkat bawah sadar yang dalam masih membawa kenangan tentang menjangkau dan tidak menemukan apapun di sana. Efek ketiga, kamu mengacaukan kekacauan dengan cinta. Ini adalah salah satu efek yang paling menyakitkan hati dan salah satu yang paling sedikit dipahami. Ketika cinta tidak dapat diprediksi di masa kanak-kanak, ketika orang tua hangat di satu saat dan dingin di saat berikutnya, penuh kasih sayang kadang-kadang dan kejam di waktu lain. Sistem saraf anak menjadi terkondisi untuk ritme itu. Kecemasan menunggu, kelegaan dari kehangatan, ketegangan karena tidak tahu apa yang akan datang. Pola itu terasa familiar, dan familiar, bahkan ketika menyakitkan, bisa terasa seperti rumah. Sebagai orang dewasa, orang-orang yang tumbuh besar dengan cinta yang tidak konsisten sering mendapati diri mereka tertarik pada hubungan yang mereplikasi pola yang sama. Pasangan yang panas dan dingin, situasi yang tidak stabil, dinamika di mana cinta harus terus-menerus dikejar atau dibuktikan, bukan karena mereka menginginkan rasa sakit, tapi karena sistem saraf mereka mengenali polanya, karena ketidakpastian terasa seperti cinta, karena cinta selalu datang terbungkus dalam ketidakpastian. Memahami ini bukan tentang menyalahkan dirimu sendiri atas hubungan yang telah kamu pilih. Ini tentang belas kasih. Mengenali bahwa sistem sarafmu dibentuk oleh pengalaman yang tidak kamu pilih. Dan bahwa dengan kesadaran, pola-pola itu bisa berubah. Efek keempat, kamu kesulitan dengan emosimu sendiri. Regulasi emosi, kemampuan untuk merasakan sebuah perasaan, memprosesnya, dan kembali ke keadaan yang stabil bukanlah sesuatu yang kita lahir sudah tahu cara melakukannya. Ini adalah sesuatu yang kita pelajari sebagai anak-anak melalui sebuah proses yang disebut ko-regulasi. Ketika seorang anak sedang kesal, seorang pengasuh yang penuh kasih membantu mereka untuk tenang. Mereka memeluknya, berbicara kepadanya, bernapas bersamanya. Melalui ribuan interaksi ini, sistem saraf anak secara bertahap belajar untuk melakukan ini sendiri. Ia menginternalisasi ketenangan pengasuh dan akhirnya mengembangkan kemampuan untuk menenangkan diri sendiri. Tapi jika tidak ada yang melakukan koregulasi denganmu sebagai anak, jika emosimu diabaikan, dihukum, atau jika orang-orang dewasa di sekitarmu sendiri mengalami disregulasi emosional, kamu mungkin telah tumbuh menjadi orang dewasa yang merasa kewalahan dengan emosi, yang menutup diri saat stres, yang meledak ketika merasa terpojok, yang tidak tahu apa yang mereka rasakan, atau takut dengan apa yang mungkin mereka rasakan jika mereka membiarkan diri mereka merasakannya sepenuhnya. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kesenjangan perkembangan sesuatu yang seharusnya terjadi tetapi tidak terjadi. Dan yang terpenting, ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bahkan sekarang,
Bahkan sebagai orang dewasa, otak lebih mampu berubah dari yang pernah kita percaya. Dan penyembuhan itu mungkin. Yang menyakitkan di pusat hubungan dewasa. Di satu sisi, ada rasa lapar. Sebuah kebutuhan mendalam yang menyakitkan untuk koneksi yang telah ada sejak masa kanak-kanak, sebuah kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi dengan benar, dan karenanya tidak pernah terselesaikan dengan benar. Kamu ingin dekat dengan orang-orang, kamu ingin seseorang benar-benar mengenalmu. Kamu menginginkan cinta, cinta yang nyata, jenis yang tidak datang dengan syarat atau tanggal kedaluwarsa. Tapi di sisi lain, ada teror. Karena terakhir kali kamu mempercayai seseorang dengan dirimu seutuhnya pertama kali, ketika kamu masih anak-anak dan tidak punya pilihan, itu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Dan sebagian dari dirimu masih menunggu hal itu terjadi lagi. Jadi kamu mendorong orang-orang menjauh tepat saat mereka mendekat. Atau kamu berpegang begitu erat sehingga kamu mencekik hal yang sedang kamu coba pertahankan. Atau kamu bergantian antara keduanya dalam ritme yang membingungkanmu sebanyak yang membingungkan orang-orang yang peduli padamu. Ini disebut keterikatan cemas atau menghindar. Ini sangat umum pada orang-orang yang tidak menerima cinta yang konsisten di masa kanak-kanak. Dan ini adalah salah satu hal terpenting untuk dipahami tentang dirimu sendiri. Karena begitu kamu melihat polanya, kamu bisa mulai mengubahnya. Efek keenam, kamu menjadi ahli dalam membaca situasi ini. Adalah sesuatu yang orang-orang yang tumbuh besar tanpa cinta jarang menyadarinya sebagai konsekuensi dari masa kanak-kanak mereka. Tapi memang begitu adanya. Ketika seorang anak hidup di rumah yang tidak dapat diprediksi, di mana suasana hati orang tua menentukan apakah itu hari yang aman atau berbahaya, anak itu mengembangkan keterampilan bertahan hidup kewaspadaan berlebihan. Mereka belajar membaca energi sebuah ruangan saat mereka memasukinya. Mereka belajar merasakan ketegangan sebelum sepatah kata pun diucapkan. Mereka belajar mengantisipasi apa yang dibutuhkan orang-orang dewasa di sekitar mereka dan menyesuaikan diri mereka sendiri dengan sesuai. Di masa dewasa, ini terlihat seperti empati. Ini terlihat seperti kecerdasan emosional. Ini terlihat seperti kemampuan untuk memasuki sebuah ruangan dan segera memahami dinamika, ketegangan, perasaan yang tidak terucapkan. Dan dalam banyak hal, ini adalah anugerah yang nyata. Orang-orang yang tumbuh dengan cara ini seringkali sangat peka, memiliki belas kasih yang dalam, dan sangat selaras dengan emosi orang lain. Tapi itu datang dengan harga. Karena kewaspadaan berlebihan yang sama yang menjagamu tetap aman sebagai anak, bisa menguras tenagamu sebagai orang dewasa. Ini berarti kamu selalu memindai, selalu membaca, selalu waspada. Ini berarti kamu mungkin mendahulukan perasaan orang lain di atas perasaanmu sendiri secara otomatis, sehingga kamu kehilangan jejak tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ini berarti istirahat. Istirahat yang sesungguhnya bisa terasa hampir mustahil. Efek ketujuh, kamu berduka untuk sesuatu yang tidak pernah kamu miliki. Ada jenis kesedihan tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tumbuh besar tanpa cinta. Ini bukan kesedihan karena kehilangan sesuatu. Ini adalah kesedihan karena tidak pernah memilikinya. Tidak ada hari tertentu untuk ditunjuk. Tidak ada momen ketika cinta diambil. Hanya realisasi yang lambat dan sunyi, seringkali di masa dewasa, bahwa sesuatu yang seharusnya ada di sana, sesuatu yang kamu pantas dapatkan, sesuatu yang setiap anak pantas dapatkan, hanya saja tidak ada. Kesedihan ini bisa muncul dengan cara-cara yang tidak terduga. Dalam rasa sakit yang kamu rasakan, melihat orang tua memeluk anaknya dengan kegembiraan yang tulus. Dalam kesulitan yang kamu miliki untuk menerima cinta sekarang, karena menerimanya menyoroti semua yang terlewatkan. Dalam kemarahan yang kadang-kadang muncul, rumit dan membingungkan, terhadap orang-orang yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitimu. Kesedihan ini nyata. Ia pantas untuk dihormati, tidak ditekan atau dijelaskan begitu saja. Karena berduka atas apa yang tidak kamu miliki bukanlah perasaan kasihan pada diri sendiri.
Ini adalah perhitungan yang jujur dengan apa yang terjadi padamu. Dan perhitungan yang jujur adalah di mana penyembuhan dimulai. Hal terpenting. Jika kamu mengenali dirimu dalam salah satu efek ini, jika kamu telah diam-diam membawa beban masa kanak-kanak yang tidak memberikanmu apa yang kamu butuhkan, aku ingin kamu mendengar ini sejelas mungkin. Apa yang terjadi padamu bukan salahmu. Kamu adalah seorang anak. Kamu membutuhkan cinta seperti kamu membutuhkan udara dan air, bukan sebagai kemewahan, bukan sebagai sesuatu yang harus diperoleh, tetapi sebagai kebutuhan manusia yang mendasar dan tidak bisa ditawar. Dan orang-orang dewasa yang seharusnya memberikan cinta itu telah mengecewa kamu. Kegagalan itu milik mereka. Itu tidak pernah, pada titik manapun, merupakan cerminan dari nilaimu. Kamu tidak rusak. Kamu tidak rusak di luar perbaikan. Kamu adalah seseorang yang dibentuk oleh pengalaman yang menyakitkan sebelum kamu memiliki kemampuan untuk memilih sebaliknya. Dan fakta bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu membaca ini, bahwa kamu mencoba memahami dirimu sendiri, itu bukan hal kecil. Itu adalah keberanian. Efek dari masa kanak-kanak yang tidak penuh cinta itu nyata. Mereka mendalam. Mereka tidak menghilang dengan sendirinya. Tapi mereka bukan hukuman yang permanen. Dengan kesadaran, dengan dukungan yang tepat, dengan kesabaran dan belas kasih pada dirimu sendiri, mereka bisa berubah. Orang-orang sembuh dari ini setiap hari. Bukan kembali ke versi diri mereka yang tidak pernah mengalami rasa sakit, tetapi maju ke dalam versi diri mereka yang mengetahui nilai mereka sendiri, yang bisa memberi dan menerima cinta dengan sesuatu yang mendekati kemudahan, yang telah mengambil luka itu dan menolak untuk membiarkannya menjadi keseluruhan cerita. Itu mungkin untukmu, bukan suatu hari nanti, mulai sekarang. Jika ini beresonansi denganmu, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Dan di kolom komentar ceritakan padaku efek mana yang paling terasa familiar, karena kamu tidak sendirian dalam hal ini. Dan dunia perlu tahu bahwa luka ini ada, bahwa itu penting, dan bahwa penyembuhan darinya adalah salah satu hal paling berani yang bisa dilakukan manusia.